Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Penerapan Hidup Sehat Melalui Pendidikan Jasmani. Perkenalkan, nama saya Karamatus Sofia, NPM 30620566065, kelas 07 Banjarmasin, program studi PGSD semester 4, mata kuliah Penjaskis SD, dosen pengampu Bapak Panji Rifki Maulana SPD. Penerapan hidup sehat melalui pendidikan jasmani. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 79 Ayat 1. Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Sudah diterangkan bahwa sekolah mempunyai andil untuk meningkatkan kesehatan setiap peserta didik. Dengan adanya pendidikan olahraga dan kesehatan diharapkan mampu menciptakan peserta didik yang memiliki perilaku sehat dalam hidup. Pendidikan olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan olahraga dan kesehatan yang diajarkan di sekolah memiliki peranan sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan yang terpilih yang dilakukan secara sistematis. Sekolah merupakan tempat belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai satu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Skinner membedakan perilaku menjadi dua, yakni yang pertama perilaku yang alami atau innate behavior, yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan, yang berupa refleks-refleks dan insting-insting. Yang kedua, perilaku operan atau operant behavior, yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Pendidikan olahraga dan kesehatan menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai atau sikap mental, emosional, sportivitas, spiritual, sosial, serta pembiasaan pola hidup sehat. Dalam pendidikan olahraga dan kesehatan diharapkan peserta didik akan mengalami perubahan perilaku. Ada beberapa bentuk perubahan perilaku yang dialami individu diantaranya. Pertama, perubahan alamiah atau natural change. Perubahan perilaku karena terjadi perubahan alami atau lingkungan secara alamiah. Yang kedua, perubahan terencana atau planned change. Perubahan perilaku karena memang direncanakan oleh yang bersangkutan. Perubahan ini juga bisa tercipta melalui pendidikan. Yang ketiga, kesiapan berubah atau readiness to change. Perubahan perilaku karena terjadi proses internal atau readiness pada diri yang bersangkutan, di mana proses internal ini berbeda pada setiap individu. Untuk mencapai perubahan perilaku, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu diantaranya: pertama, dengan paksaan atau memberi hukuman, mengeluarkan instruksi atau peraturan,
dan ancaman hukuman kalau tidak mentaati instruksi atau peraturan tersebut, misalnya instruksi atau peraturan tidak membuang sampah di sembarang tempat, dan ancaman hukuman atau denda jika tidak mentaati. Yang kedua, dengan memberi imbalan. Imbalan bisa berupa materi seperti uang atau barang, tetapi bisa juga imbalan yang tidak berupa materi seperti pujian dan sebagainya. Yang ketiga, dengan membina hubungan baik. Yang keempat, dengan menunjukkan contoh-contoh. Salah satu sifat manusia ialah ingin meniru, karena itu usahakanlah agar guru serta staf sekolah yang lain melakukan hidup sehat di lingkungan sekolah dengan contoh tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya yang sudah disiapkan. Dengan contoh seperti ini, biasanya anak akan ikut berbuat yang serupa, yaitu berperilaku sehat. Yang kelima, dengan memberikan kemudahan. Misalnya dengan menaruh bak sampah yang tidak jauh dari kelas agar siswa dengan mudah membuang sampah. Yang keenam, dengan menanamkan kesadaran dan motivasi. Dalam hal ini, individu maupun kelompok diberi pengertian yang benar tentang kesehatan, kemudian ditunjukkan kepada mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu misalnya melalui film, slide, foto, gambar, atau cerita bagaimana bahayanya perilaku yang tidak sehat dan apa untungnya kalau berperilaku sehat. Hal ini diharapkan bisa membangkitkan keinginan mereka untuk berperilaku hidup sehat. Pada mata pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan, untuk jenjang sekolah dasar terdapat materi tentang budaya hidup sehat, di mana pembiasaan untuk hidup sehat selalu disarankan. Namun tidak mudah untuk membiasakan peserta didik agar selalu hidup sehat, agar selalu menjaga kesehatan dikarenakan karakter peserta didik yang masih bersifat anak-anak. Untuk itu sangat perlu memperhatikan karakter siswa agar dapat melakukan sikap yang diharapkan oleh guru. Dengan mengetahui cara perubahan sikap yang sudah diterapkan di atas, diharapkan guru olahraga dapat dengan mudah menerapkan agar budaya hidup sehat menjadi kebutuhan dari setiap peserta didik. Budaya hidup sehat merupakan sebuah konsep kehidupan dengan mengutamakan berbagai kegiatan hidup yang berbasis pada tindakan-tindakan sehat. Definisi dari budaya hidup sehat adalah konsep hidup mengedepankan upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan yang sehat. Akhirnya, dengan peserta didik mempelajari mata pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan, maka peserta didik akan memiliki kemampuan selain mengembangkan pola hidup sehat dan juga meningkatkan kebugaran jasmani, pertumbuhan fisik, mengembangkan psikis yang lebih baik, kemampuan dan keterampilan gerak dasar, pengembangan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis, serta mengembangkan keterampilan untuk menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.